Kalau lu mau hidup, lu harus rekrut orang. Itu yang banyak orang juga tidak tahu gitu. Ada yang terpaksa merekrut demi agar istilahnya mereka tidak disiksa atau kehilangan nyawa lah. Noviana Indah Susanti, ia hampir dibunuh dan dijual organ tubuhnya. Ia telah merasakan segala bentuk sengsara, dari mulai dimaki, dihajar dengan pipa besi, disetrum, hingga disekap dalam jeruji besi. Ia hanyalah salah satu dari 4.000 lebih warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang pada periode 2021 sampai 2023. Agustus 2022, ia mendapat info lowongan kerja di sebuah perusahaan investasi di Thailand dari teman kakak tingkatnya dahulu di kampus. Novi adalah orang tua tunggal. Saat mendapat tawaran itu, ia berusia 37 tahun, sementara anaknya berumur 11 tahun. Ia mengaku sempat melamar kerja di beberapa perusahaan, tapi tidak pernah diterima. Karena itu, bertahun-tahun ia kerja serabutan, entah sebagai penata rias atau desainer grafis lepasan. Namun belakangan komputernya rusak. Ia tidak punya uang untuk memperbaiki, sehingga kerjaan desain tidak lagi bisa diambil. Hidupnya sontak kian berat. Maka saat ada lowongan kerja di Thailand, Novi mengambilnya dengan harapan dapat bisa memperbaiki hidup. Ia tidak banyak menaruh curiga, apalagi yang memberi info adalah kenalan lama. Kalau lu mau hidup, lu harus rekrut orang. Itu yang banyak orang juga tidak tahu gitu. Ada yang terpaksa merekrut demi agar istilahnya mereka tidak disiksa atau kehilangan nyawa lah. Tempat tinggal, makan, kesehatan, pokoknya semua udah ditanggung oleh perusahaan. Nah itu yang membuat saya tertarik, bukan gaji. Makanya kan orang-orang kan beranggapan pasti diiming karena iming-iming gaji besar, bukan itu. Ya ampun, dibawa ke negara konflik. Kalau kita tuh ya dijual ke Myanmar, dan kita tuh kerja di perusahaan penipu. Awalnya cuma hukuman militer, lama-lama memang siksaan fisik. Itu udah ngelihat darah di lantai itu udah satu orang itu disiksa sama 8-10 orang dengan berbagai macam alat siksaan ya. Ada pipa besi, pipa paralon, rotan, cambuk kulit, cambuk kawat, alat setrum. Saya tuh pokoknya dari bulan Januari itu saya udah selalu diancam, kamu nggak berguna untuk perusahaan ini, kamu akan dijual. Saya bilang mau nominalnya berapapun, tidak akan ada yang bayar dari keluarga saya untuk menebus saya, istilahnya gitu. Ya udah, kami kasih keringanan
Kamu kalau bisa ngeberangkatin 5 orang ke perusahaan ini, itu tiket kamu pulang. Tolong saya titip anak saya karena saya nggak tahu saya bisa pulang lagi ke Indonesia atau tidak. Nekat makanya bikin video itu karena bukan pasrah kan, karena saya ingin pulang. Cuma dalam kondisi tahu resikonya apa, konsekuensinya apa gitu. Kalau ketahuan mati. Dibilangnya mau diajak ngobrol lagi, negosiasi, ternyata enggak. Kita dibawa ke salah satu kamar asrama. Di situ ya dibilang kalian semua mati hari ini di sini. Terus ditunjukin handphone saya, kamu bikin ini. Ya itu video itu. Di compound lain tuh udah tahu berita itu. Jadi kita semua nggak akan laku dijual ke perusahaan lain pun atau ke compound lain. Makanya yang pertama kali dihajar membabi buta tuh saya. Makanya kita bakal dijual ke Laos, ke tempat penadaan organ tubuh. Tiba-tiba leader tuh YY datang, minta paspor kita semua. Minta paspor, terus disuruh barang-barang kita yang udah di packing tuh dibawa semua keluar. Kita pikir oh ya udah kita jadi dijual gitu kan. Ternyata pas sudah di luar tuh kita dievakuasi, Mas. Tak lama setelah video mereka viral, Noviana Indah Susanti dan 19 rekannya bisa dievakuasi dan dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah Indonesia berhasil membebaskan mereka secara bertahap pada 5 dan 6 Mei 2023 setelah KBRI di Yangon, Myanmar bekerja sama dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke daerah di mana Novi dipekerjakan dan disekap. Kalau udah ada yang say hi lah di Instagram, Facebook, udahlah blok aja langsung.